Nama saya Aan Sofyan dari Prodi PSIK 7A NIM 2017011 920. Sini saya akan menjelaskan materi tentang reliabilitas data dan distribusi probabilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah materi biostatistik dan praktek biostatistik. Kita simak materinya sebagai berikut. Baik, untuk materi yang pertama adalah uji reliabilitas data dan yang kedua distribusi probabilitas. Latar belakang uji reliabilitas. Penelitian pada dasarnya merupakan proses untuk melakukan pengukuran. Oleh karena itu, agar kesimpulan yang diperoleh dari peneliti tidak keliru atau tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, maka diperlukan alat ukur yang berupa skala atau tes yang valid dan reliable. Pengertian, menurut Sugiono tahun 2015, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Untuk yang kedua, menurut Soekarji tahun 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes pengukuran secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Karakteristik reliabilitas. Satu, reliabilitas merupakan memiliki dari satu set nilai tes, bukan memiliki tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup. Konsisten bila diberikan pada kelas yang berada atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Untuk yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Untuk yang selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Persyaratan bagi sebuah tes instrumen penelitian yaitu validitas dan reliabilitas ini penting. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu. Karena menyokong terbentuknya validitas, sebuah tes mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaiknya sebuah tes yang valid biasanya reliable. Next, untuk pengujian reliabilitas instrumen, di sini ada 3. Yang pertama adalah metode tes ulang atau tes retest estimate reliability. Untuk yang kedua, metode bentuk paralel atau equivalent. Yang ketiga, metode gabungan atau parallel form and alternative form reliability estimate. Rumus reliabilitas instrumen. Terdapat beberapa rumus dalam pengujian reliabilitas instrumen, antara lain Spearman, Brown, Flanagan, Rulon, Kuder-Richardson atau KR, dan Cronbach alpha. Untuk yang pertama adalah rumus Spearman-Brown, seperti rumusnya ada di slide. Untuk keterangan, RI adalah reliabilitas instrumen. Untuk RB, indeks korelasi antara dua belahan instrumen. N, banyaknya responden. X, belahan pertama. Y, belahan kedua. Yang kedua, rumus Flanagan. Rumusnya ada di slide. Untuk keterangan, R1 sama reliabilitas instrumen. Untuk V1 varians belahan pertama. Untuk
V2 varian bulan kedua, untuk VT varian skor total. Rumus rulon untuk keterangannya R1 reliabilitas instrumen, untuk VT varians total atau varians skor total, untuk VD varians atau variance difference, untuk D skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Yang selanjutnya rumus KR20. Untuk rumusnya sudah di slide, untuk keterangan sama dengan yang sebelumnya. Rumus KR21 untuk rumusnya sudah ada di slide, untuk keterangan RI reliabilitas instrumen, untuk K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, untuk P skor rata-rata. Yang selanjutnya adalah rumus Cronbach alpha. Untuk rumusnya sudah ada di slide, untuk keterangan R1 reliabilitas instrumen, untuk K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Baik, untuk materi yang kedua adalah distribusi probabilitas. Definisinya adalah untuk memahami data kontinu. Yang kedua, membutuhkan konsep distribusi probabilitas. Yang ketiga, memahami estimasi populasi terhadap sampel. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis distribusi probabilitas. Di sini ada 4. Yang pertama, distribusi binominal, yaitu diskrit dari percobaan yang dilakukan sebanyak kali dengan masing-masing percobaan tidak saling mempengaruhi atau independen. Yang kedua, distribusi pergeometrik, yaitu distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Yang kedua, distribusi pergeometrik memiliki kedua sifat berikut, yaitu yang pertama, sampel acak ukuran diambil tanpa pengembalian dari N benda. Yang kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya NK diberi nama gagal. Untuk yang berikutnya, distribusi Poisson, distribusi probabilitas diskrit yang menyajikan frekuensi dari kejadian acak tertentu. Yang keempat, distribusi normal, distribusi probabilitas untuk var acak kontinu paling penting sering digunakan. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel random diskrit. Seperti halnya dengan distribusi binomial, ada dua kategori yang mungkin timbul pada populasi. Timbulnya tiap kejadian yang mengikuti distribusi Poisson adalah independensi. Setiap kejadian mempunyai probabilitas yang tetap. Jumlah individu yang dihadapi besar sekali, sedangkan peluang timbulnya suatu individu termasuk kategori tertentu kecil sekali. Distribusi Poisson ditemukan oleh Poisson. Penerapannya hampir sama dengan distribusi binomial, hanya membutuhkan syarat pendekatan Poisson untuk distribusi binomial. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk pendekatan distribusi binomial, namun dengan memperhatikan persyaratan bahwa N besar dan P kecil. Aturan yang sering digunakan dalam statistika bahwa distribusi Poisson merupakan pendekatan yang paling baik bagi distribusi binomial adalah bila N lebih banyak 20 dan P kurang 0,05. Dalam kondisi ini dapat disubstitusikan rata-rata distribusi binomial ke dalam rata-rata distribusi Poisson. Sebagai formulasinya menjadi seperti rumus yang sudah ada di slide. Yang selanjutnya, distribusi normal. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Yang kedua, distribusi normal sangat penting untuk dipahami karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, pendugaan statistika maupun pengujian hipotesa. Distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang kedua, kurvanya berbentuk seperti lonceng. Yang ketiga, nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Yang keempat, disebabkan distribusi normal
mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata median dan modus adalah sama. Yang kelima, dua sisi kurva normal memanjang tak terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Baik, untuk karakteristik distribusi kurva normal bisa dilihat di slide dengan keterangan satu, kurva berbentuk genta, yang kedua kurva berbentuk simetris, yang ketiga kurva normal berbentuk asimptotis, untuk yang keempat kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan U, untuk yang kelima lumas daerah di bawah kurva adalah 1,5 di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Baik, terima kasih. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kurang menarik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.